Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Jenny di YouTube. Sudah baca Alkitab belum hari ini? Sebelum mulai sharing, saya mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang Natal itu apa ya? Nah, setiap orang punya macam-macam pengertian tentang Natal. Tapi yang pasti, Natal itu adalah kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus ke dunia. Di Alkitab sendiri ada nggak ditulis tanggal 25 Desember itu hari Natal? Tidak ada ya teman-teman. Kenapa tanggal 25 Desember dijadikan sebagai hari Natal? Karena itu hanya sebagai sebuah kesepakatan. Kata hamba Tuhan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa boleh nggak kita rayakan Natal 10 Januari, 3 Januari, 1 Oktober, boleh-boleh saja. Intinya kita mengingat kalau Tuhan Yesus pernah lahir ke dunia. Cuma biar seragam dibikinlah Natal itu tanggal 25 Desember. Jadi kita semuanya seragam, sama-sama memperingati hari Natal pada tanggal 25. Baik teman-teman, kita kembali sharing tentang sharing kita beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Tuhan sudah memperingatkan Kain tentang bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kemarahan yang tidak terkendali. Hari ini kita mau kembali melanjutkan sharing kita. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih. Tuhan selalu baik untuk kami. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama membagikan firman-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menolong semua kami, untuk kami boleh terus setia, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami mau mendengarkan. Amin. Teman-teman, kita baca sama-sama ya. Pembacaan kita hari ini dari Kejadian 4 ayat 8 sampai 16. 1, 2, 3, kita baca sama-sama. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian pembacaan firman Tuhan kita dari Kejadian 4 ayatnya yang ke-8 sampai ke-16. Dari bacaan kita hari ini, kita bisa dapat beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama, masalah iri hati. Kita tahu Kain yang iri terhadap Habel kemudian memilih caranya sendiri untuk mengatasi rasa irinya, yaitu dengan membunuh adiknya Habel. Kain tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan.
untuk menguasai dirinya. Oleh karena itu, Kain membiarkan dia dikuasai oleh iri hatinya ini. Yang kedua, kita sama-sama pelajari, yaitu siapa sebenarnya pembunuh manusia. Di Yohanes 8 ayat yang ke-44b, di situ tertulis bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi, teman-teman, dari cerita Adam dan Hawa, kita juga bisa tahu bagaimana iblis menggoda Hawa, dan sekarang kembali iblis memakai Kain untuk membunuh adiknya. Iblis tidak akan pernah bisa melaksanakan semua rencananya tanpa melibatkan manusia di dalamnya. Karena iblis adalah makhluk roh. Dia hanya bisa menggoda kita manusia untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dia, yaitu menghancurkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah. Yang ketiga yaitu Tuhan adalah Allah yang adil dan yang menghukum orang yang bersalah, tetapi Tuhan juga terus panjang sabar menunggu waktu sampai kita manusia mau mengaku dosa kita dan bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menyediakan pengampunan untuk setiap kita. Berbicara iri hati ya teman-teman, pasti kita semua pernah mengalami iri hati. Mungkin juga saat ini di tengah Natal kita sedang bergumul dengan iri hati. Di kitab Amsal dikatakan bahwa Amsal 14 ayat 30 mengatakan bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Bagaimana teman-teman ketika kita merasa iri hati, mau kita makan enak, mau kita rumah mewah, tetapi ketika iri hati itu ada, kita tidak bisa mensyukuri semuanya itu. Kita terus bersungut-sungut kepada Tuhan, kenapa orang lain bisa lebih enak daripada kita, kenapa orang lain bisa berlibur, sementara kita di rumah saja, kenapa orang lain bisa lebih sehat dari kita, kenapa orang lain begitu cantik daripada kita, kenapa orang lain lebih hebat daripada kita. Begitu banyak ketidakpuasan kita yang kita alami ketika kita membiarkan iri hati menguasai kita. Selain itu teman-teman, di kisah Alkitab kita juga banyak membaca kisah-kisah tentang iri hati, yaitu bagaimana Saul iri hati terhadap Daud, bagaimana Lea dan Rahel saling iri hati, bagaimana juga kita baca Yusuf didengki, diiri oleh saudara-saudaranya, dan puncaknya yaitu bagaimana ketika Herodes merasa bahwa seorang raja yang akan datang itu menjadi saingannya, sehingga Herodes membuat keputusan bahwa semua bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun harus dibunuh. Ini karena akibat dari iri hati. Kalau kita lihat lebih jauh lagi ya teman-teman, kenapa kita bisa iri? Kita iri karena kita pikir orang lain memiliki apa yang kita tidak punya. Sebenarnya tuh teman-teman, kita nggak perlu merasa iri karena orang lain yang diberikan talenta lebih dari Tuhan, itu Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban lebih atas talenta tersebut. Jadi teman-teman, apapun talenta yang kita miliki, mari kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jadi intinya teman-teman, berapapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa syukur atas anugerah tersebut. Berhubungan dengan penyakit iri hati yang bisa membusukkan tulang, saya mau kasih tips ya teman-teman. Ini beberapa waktu lalu, kuku saya ini teman-teman hancur ya, kena jamur kuku. Jamur kuku itu penyebabnya karena mungkin selalu cuci piring, selalu basah ya, terus tidak dilap dengan kering. Jadi membuat jamur kuku itu tumbuh subur di daerah yang lembab. Jadi saya sakit jamur kuku ini ada sekitar
3 tahun loh nggak sembuh-sembuh. Banyak resep saya pakai. Terakhir saya cari di Shopee obat jamur kuku. Nih, saya dapat. Harganya murah, cuma 14.000 ya teman-teman. Harganya 14.000. Jadi ketika kita memakai caranya seperti ini ya. Nah, ini dia nggak langsung sembuh teman-teman. Dia butuh waktu. Ya mungkin sekitar kemarin saya pakai sekitar 6 bulan baru sembuh. Jadi kuku saya udah sembuh ya teman-teman. Kemarin itu, aduh, mengerikan sekali, hancur dan suka gatal terus. Pokoknya jelek lah. Lihat orang pun malu ya teman-teman. Jadi mungkin tips ini mungkin buat kuku teman-teman bisa sembuh ya. Ini saya sharing. Nggak semua orang mungkin cocok sama obat ini, tapi menurut pengalaman saya ini berhasil sama saya. Jadi saya mau bagikan kepada teman-teman. Karena apa teman-teman? Itu jamur kuku kalau kita tidak obati, dia akan merembet ke semua kuku dan itu mengerikan sekali ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya jamur kuku di kaki, di kuku kaki, di kuku tangan mungkin boleh coba ini. Harganya murah, hanya 14.000. Dari sharing kita hari ini, apa yang bisa kita sama-sama sharingkan teman-teman? Yang pertama, kita jangan membiarkan diri kita menjadi alat untuk dipakai iblis dalam mewujudkan rencana iblis. Kita jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh perasaan iri hati. Secara manusia kita mampu nggak mengatasi godaan iblis? Tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang sudah mati di kayu salib, memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan godaan ini. Yang kedua, Allah adalah Allah yang maha adil dan Allah yang maha pengampun. Sekalipun Allah menghukum kita, tetapi Allah selalu menunggu, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa kita dan bertobat untuk kita kembali taat kepada Allah. Contohnya di kisah kita hari ini, bagaimana Tuhan Allah melindungi Kain, memberi tanda pada Kain agar Kain tidak dibunuh oleh siapapun juga yang bertemu dengan dia. Yang ketiga yang kita pelajari yaitu ketika Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa iri, maukah kita menjadi saksi Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan kepada semua orang, kepada tetangga kita, kepada security, kepada tukang parkir, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Jadi kita teman-teman ya, jadi orang kita nggak boleh egois. Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan yang mati untuk kita, kita harus mau untuk membagikan kasih tersebut kepada sesama kita. Sehingga kerajaan Tuhan boleh terwujud di bumi ini melalui kehadiran kita sebagai orang percaya. Demikian sharing kita hari ini teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab. Selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dah.